Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah dari Wattpad Ramdan Mahdi, sebuah cerita yang berjudul Lepaskan Tali di Leherku. Dan seperti apa kisah lanjutannya? Mari kita masuk ke ceritanya. Bah, Sandi membangunkanku. Spontan aku langsung menarik napas panjang. Kenapa lu? Mengap-ngap kayak ikan gak ada air. Sa, balasku, masih mengatur napas. Sesak. Kenapa? Mana itu badan kayak habis lari maraton. Bajir banget, basah di kasur gue. Gue mimpi kecepet tembok. Terus ada Riana juga. Astaga, dikejar sampai ke alam mimpi juga. Niat banget dia. Gak tahu dah San. Yang jelas sekarang gua haus. Tinggal minum tuh. Sandi menunjuk galon air di sudut kamarnya. Ambilin dong San. Ye, manja banget. Ambil sendiri. Aku pun bangkit. Kamar lu panas banget sih kalau siang, ucapku sembari berjalan ke sudut kamar. Namanya juga kosan murah. Lagian apa nggak tidur kosan lu aja? Ada AC plus kamar mandi dalam. Iya, tapi kan ada Riana. Aku meneguk segelas air. Bagus, ada yang nemenin pas malam-malam. Jangan ngomong gitu, San. Ntar gue suruh dia tidur di sini. Jangan dong. Aku duduk di lantai, seraya mengambil ponsel di dalam tas lempang yang kubawa. Ternyata ponselku sudah mati kehabisan baterai. San, pinjam charger lu dong. Gak usah ngeledek. Kan lu tahu sendiri HP gue bukan iPhone. Oh iya, teman-teman kos lu ada yang punya nggak? Coba lu tanya ke kamar satu-satu. Kan lu yang kos di sini. Ya, tapi gue kan gak merhatiin HP mereka, Iqbal. Dah, mending lu antar ke kosan deh. Makan siang dulu San, gue lapar. Makan sore kali Bal. Tuh udah mau jam 3. Ya terserah lah, pokoknya makan yuk, aja aku. Traktir ya. Oke. Setelah makan di warteg langgananku, Sandi pun mengantarkanku pulang ke kosan. Sampai sini saja ya. Ia menghentikan motornya tepat di depan gang. Sampai depan kosan dong, sekalian gue balikin baju nih, sahutku. Lu cuci dulu laundry, baru balikin. Nasib punya teman kayak punya empati banget sih. Aku pun turun dari motor. Nasib punya temen nyusahin, sahut Sandi. Dah sono, hati-hati ada hi. Sandi melanjutkan sepeda motornya. Tentu itu yang dari tadi kupikirkan. Riana. Semoga saja hari ini ia libur menerorku. Dari kejauhan terlihat pintu kosan terbuka lebar. Bergegas aku melangkah masuk. Ternyata sudah ada banyak orang di ruang tamu. Salah satunya adalah Petra. Lagi pada ngapain sih? Tanyaku seraya menghampiri mereka. Diskusi Bal, sahut Petra. Diskusi masalah apaan sih? Petra mengarahkan tunjuk ke atas. Sudah, pasti ini masalah Riana. Aku pun ikut berdiskusi dengan mereka. Rencananya kita mau manggil Ustadz plus undang warga buat pengajian, ngedoain Riana biar dia gak berkeliaran terus di kosan, ucap Amira, salah satu penghuni lantai atas. Emang lu diteror juga? Tanyaku. Iya, hampir semua penghuni di sini diteror. Apalagi semalam Mbak Cici kecelakaan, sahut Daniar. Kecelakaan? Kapan? Aku terkejut mendengar, padahal semalam baru saja mengobrol dengannya. Semalam sekitar jam 9, Mbak Cici lagi boncengan motor sama temennya di kampus. Terus tiba-tiba pas belokan dekat fakultas manajemen, ada cewek nyebrang, mirip banget sama Riana. Temen Mbak Cici kaget, terus banting setir sampai nabrak pohon. Jelas Daniar. Ya Allah, baru semalam gue ngobrol berdua sama Mbak Cici. Tapi Mbak Cici gak kenapa-napa kan? Sahutku. Gak kenapa-napa sih, cuman ada luka dikit, balas Dinar. Lu ngobrolin apa sih sama Mbak Cici? Tanya Petra penasaran. Si entu, balasku sambil melirik ke atas. Kayaknya dia tahu deh diomongin, makanya langsung neror Mbak Cici. Gue juga semalam diteror Pet, dicegat di koridor kampus. Wah, semakin menjadi-jadi, mesti buru-buru dibereskan ya. Iya, sebelum penghuni atas pindah semua, sahut Amira. Bapak kok sudah tahu? Tanyaku.
Udah diizinin, sekarang kita tinggal patungan aja buat siapin makanan buat yang pengajian, balas Amira. Gue ikut aja, ntar kabarin ya. Aku berbalik badan. Mau kemana lu, Bal? Tanya Petra. Balik kamar dulu, belum mandi nih dari pagi. Aku berjalan menuju kamar. Ku nyalakan lampu kamar sembari mengedarkan pandangan. Kamar masih terlihat rapi. Kemudian jalan ke kamar mandi. Selesai mandi, aku duduk di meja belajar dan menyalakan laptop. Tak lama, Petra masuk ke dalam kamar. Gimana, Pet? Tanya aku. Lu gak baca WA? Sahutku. Astaga, aku baru ingat kalau penselku kehabisan baterai. Kenapa? Tanya Petra saat melihatku berjalan ke kasur. Ku ambil ponsel di dalam tas selempang. Handphoneku mati, belum di charger. Bergegas kusambungkan kabel charger pada ponselku. Jadi iuran berapa? Pengajiannya kan 3 hari, jadi iuran 50. Oh, oke, biar sekarang. Boleh, ntar gue kasih ke Dinar. Kubuka dompet, lalu menyerahkan uang pecahan Rp50.000. Petra pun keluar kamar, sementara aku melanjutkan mengecek tugas laporan. Terlalu asik duduk di depan laptop, tak sadar kalau hari sudah gelap. Petra, panggilku seraya berjalan ke kamarnya. Kubuka pintu kamarnya, kosong. Pet, panggilku, lalu mengecek kamar mandi, kosong juga. Kemana perginya? Batinku seraya keluar kamar, lalu berjalan ke ruang tamu. Ternyata ia ada di sana, duduk sendirian. Ngapain lu, Pet? Tanyaku seraya menghampirinya. Ia tak sedikit pun menoleh, terus menatap ke arah televisi. Woi, ngapain lu? Liatin TV mati. Aku menepuk pundaknya. Ia langsung menoleh dan memegang tanganku. Ih, apaan sih? Aku berusaha melepaskannya, namun genggamannya begitu kuat. Pet, sadar woi. Aku menduga kalau Petra sedang kesurupan. Ia menarik tanganku, mendekati wajahnya, lalu menjinlati punggung tanganku. Aku berteriak minta tolong. Tak lama terdengar suara langkah mendekat. Aku menoleh. Terlihat Petra dan Supri berdiri mematung menatapku dengan wajah ketakutan. Loh, perlahan aku melirik ke belakang. Bal, Riana mendelik. Lidahnya yang menjulur itu terus menjilati punggung tanganku. Seketika itu tubuhku lemas, lalu aku tak sadarkan diri. Tercium aroma kayu putih, diikuti rasa panas di sekitar hidungku. Kesadaranku berangsur pulih, lalu membuka mata. Bal, lu gak apa-apa? Tanya Supri. Gue di mana? Sepertinya ini bukan kamarku ataupun kamar Petra. Di kamar Supri, sahut Petra. Tidak hanya Supri dan Petra, di kamar ada juga Mas Ilham dan Farel. Kan kemarin gue udah bilang hati-hati ketemu yang nyamar. Kejadian, ucap Mas Ilham. Minum dulu, Bal. Supri memberiku segelas air. Gue juga sempet kena, tapi gak separah lu, imbuhnya. Supri sedikit beruntung. Riana menjamar menjadi Mbak Cici saat siang hari. Waktu itu gue lagi mau ambil minuman di kulkas. Ketemu Mbak Cici lagi berdiri di depan kompor. Dipanggil diem aja. Gue perhatiin kompor juga gak nyala. Gue sih posisi ting-ting aja. Mungkin Mbak Cici lagi malas ngobrol. Jadi habis ambil minuman, gue langsung balik ke kamar. Pas di kamar, gue cek grup WA. Ternyata Mbak Cici lagi ada di kosan, ucap Supri. Aku hanya diam saja, tak merespon cerita Supri, masih shock dengan kejadian tadi. Petra melambaikan tangan di depan wajahku. Itu tangan lu sakit gak? Tanyanya sambil menatap tangan kiriku yang tadi dijilati Riana. Aku melihat punggung tangan. Terlihat ada bekas luka lebam berwarna biru. Ku coba menekannya, ternyata tidak terasa sakit sama sekali. Nggak sakit, Pet, sahutku. Benar kata orang tua dulu, kalau pas bangun tidur tiba-tiba ada luka lebam, berarti habis dijilati setan, ucap Farel. Itu kebetulan doang kali, Rel, sahut Mas Ilham. Saya sama Supri ya sendiri kok. Riana lagi jilat-jilatin tangan Iqbal. Benar kan, Bal? Timpal Petra. Aku mengangguk. Ya udah, lain kali hati-hati. Kalau dirasa mencurigakan jangan dideketin. Mas Ilham pamit, kembali ke kamarnya, disusul Farel. Terus sekarang kita ngapain? Tanya Supri. Mending kabur ke kampus yuk, usul Petra. Gimana, Bal? Lu mau
Diam aja dari tadi, imbuhnya. Percuma, Pet, dia bakal terus ngejar gue, mau sembunyi dimanapun, sahutku. Gimana kalau ke masjid kampus aja? Usul Supri. Nah, ide bagus tuh. Petra tampak setuju. Lu berdua mau nemenin gue? Tanyaku. Boleh, sahut keduanya kompak. Lagian gue juga takut malam ini tidur di kosan, imbuh Supri. Bener, apalagi habis ngeliat kejadian tadi. Ih, gue masih merinding banget, serem banget. Timpa Petra. Yuk siap-siap. Supri mengambil jaket dan tas selempang. Temen gue dong, ucapku. Supri dan Petra menemaniku ke kamar. Setelah itu kami pergi ke kamar Petra dan menuju kampus. Lu jalannya lambat amat, Pet, tegurku. Kekenyangan gue, Bal, sahutnya. Lagian tadi lu makan banyak banget sih. Kan dideketin masjid gak ada yang jual makanan. Kami berjalan menyusuri jalan utama kampus, ditemani lampu jalan berwarna kuning. Pet, lu gak diomelin tidur di masjid? Tanya Supri. Santai aja, soalnya kondisinya darurat, sahut Petra. Aku baru ingat kalau Petra bukanlah muslim. Boleh kan, Bal? Tanyanya. Boleh kayaknya, sahutku. Di hadapan kami sudah ada danau kampus. Mau keliling apa lewat danau? Tanya Supri yang berjalan paling depan. Sebenarnya lebih dekat melewati danau dibandingkan harus memutar melewati gedung Fakultas Ekonomi. Namun perasaan ini mengatakan untuk mengambil jalan memutar. Lewat Fakultas Ekonomi aja, sahutku. Setuju gue, setidaknya lewat sana lebih terang dibandingkan lewat pinggir danau. Kalau tiba-tiba ada si Nganu, bisa bahaya kan? Timpa Petra. Oke. Supri berbelok ke arah gedung Fakultas Ekonomi. Kami melangkah dengan cepat melalui ruangan kelas yang kosong dan gelap. Beruntung, semua lampu koridornya dinyalakan. Supri menghentikan langkah. Sontak aku dan Petra yang berjalan di belakangnya ikut menghentikan langkah. Ada apa, Pri? Tanya Petra. Bukannya di samping kiri itu gedung Fakultas Manajemen ya? Tanya Supri. Iya, terus kemarin Mbak Cici kecelakaan dekat sana kan? Stop, gak usah bahas di sini. Mending sekarang buruan ke masjid. Selaku karena takut kalau percakapan itu akan mengundang kehadiran Riana. Benar juga kata si Iqbal. Lu jangan mancing-mancing, Pri, sahut Petra. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kini hanya tinggal satu belokan saja. Masjid kampus sudah langsung terlihat. Setelah berbelok, kami dihadapkan dengan jalan lurus, terus pepohonan kanan dan kiri. Supri mempercepat langkah. Spontan aku dan Petra pun menyusulnya. Hingga kami berjalan sejajar. Tak ada sedikit pun obrolan, fokus menatap masjid kampus yang sudah semakin dekat. Serak, serak. Terdengar bunyi gesekan antara dedaunan. Padahal aku tidak merasakan ada angin yang berhembus. Tak ada satupun dari kami yang berani mengecek sumber suara itu. Lu nyium sesuatu nggak? Tanya Petra. Kagak. Udah buruan jalan ya. Gue udah merinding ini, sahutku semakin mempercepat langkah. Bal, panggil suara yang tak berasal dari mana. Lu denger gak? Tanya Petra. Dengar, sahutku dan Supri bersamaan. Lalu kami pun berlari kencang. Bal, itu di depan apaan? Teriak Supri yang berlari paling depan. Aku melihat ada kain putih yang melayang-layang di salah satu pohon di ujung jalan. Semakin mendekat, bentuknya semakin jelas. Riana, teriak Supri lalu berlari sangat kencang. Benar, itu Riana. Ia sedang memperagakan adegan gantung diri di salah satu batang pohon sambil tertawa cekikikan dan bergerak tak karuan. Aku dan Petra pun berlari sekuat tenaga mengejar Supri hingga kami tiba di area masjid kampus, lalu merebahkan diri di pelataran sambil mengatur nafas. Asli, serem banget, ucap Petra. Iya, bisa-bisanya dia ketawa sambil gelantungan, sahut Supri. Sebenarnya lu ada masalah apa sih sama dia, Bal? Tanya Petra. Lagi-lagi pertanyaan itu. Rasanya lelah sekali harus menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. Padahal aku sendiri pun tak tahu alasan Riana terus mengikutiku. Aku sangat yakin tak pernah ada masalah dengannya. Hubungan kami pun tidak begitu dekat. Bahkan malam sebelum ia gantung diri, itu pertama kalinya aku makan dengannya. Bal, panggil Supri. Iya, sahutku. Aku juga gak tahu kenapa dia ngikutin aku terus.
Jangan-jangan dia suka sama lu, terka Petra. Kayaknya gitu, timpal Supri. Kalau dia beneran suka sama gue, harusnya gak ganggu gue terus dong, biarin gue hidup tenang, balasku seraya bangkit, lalu berjalan ke arah kamar mandi. Mau kemana lu? Tanya Petra. Kencing, sautku. 1 jam sudah kami duduk di pelantaran masjid, belum berani masuk ke dalam karena masih ada orang yang sedang kajian. Pet, lu kagak bawa sarung gitu? Tanyaku. Kagak punya, Bal, balasnya. Harusnya tadi lu pakai celana panjang. Lupa, Bal, kan tadi buru-buru banget. Iya, paling lu bakal diliatin orang terus. Udah dari tadi kalau itu. Aku bangkit. Kayaknya di dalam ada sarung deh. Kemudian berjalan masuk ke dalam masjid. Ada sebuah lemari kecil, tempat penyimpanan sarung dan mukena. Bergegas ku ambil sarung, lalu menyerahkannya pada Petra. Nah, kalau gini kan gak bakal ada yang liatin, ucap Supri saat Petra memakai sarung. Sip, tapi sampai kapan? Kita cuma duduk di sini, saut Petra. Sampai subuh, balasku. Gak boleh di dalam gitu, mesti tunggu yang lagi kajian selesai, paling sejam lagi. Oh, oke deh. Sekitar pukul 11 malam masih sudah mulai sepi. Kami pun berpindah tempat, duduk di dalam. Enak juga ya, diam di dalam, adem, ucap Petra. Emang, sautku seraya memberanikan diri. Bal, gue tidur di pojok dong. Pinta Petra ingin tidur di dekat tembok. Kagak ah, ini kan pertama kali gue masuk masjid, hargain dikit dong Bal. Petra menarik tubuhku hingga berguling ke samping. Lalu ia dengan cepat mengambil tempat tidurku. Rese banget sih Pet, ucapku kesal. Astaga, lu berdua, cuman tempat tidur aja rebutan, ucap Supri. Tahu nih si Petra, sahutku. Lagian gak mungkin si Riana masuk ke dalam masjid, bisa meleleh ntar, ucap Supri. Tuh, denger Pet. Petra pura-pura tak mendengar. Kalau kayak begini terus, kosan bisa benar-benar sepi, ucap Supri. Iya, kasihan juga bapak kos, apalagi katanya kalau arwah gentengan itu bisa sampai 40 hari. Hah, lama amat. Sekarang aja baru 3 hari, gue udah kayak gembel, tidur di mana aja. Kayaknya kalau terornya terus berlanjut, gue juga gak bakalan kuat, Bal. Ya, jangan pada pindah dong. Pri, gue baru perpanjang soalnya. Kita lihat aja nanti, semoga aja habis pengajian, Riana bisa cepat pergi. Amin, saut Petra, yang aku kira sudah tidur. Lah, dari tadi lu dengerin? Tanyaku. Iya, gue juga kalau gini terus mau pindah kosan ah, teman aja. Aduh, ntar kamar sebelah gue kosong dong. Ya mau gimana lagi Bal, gue trauma lihat Liana. Tadi aja coba tidur, kebayang-bayang terus dia gelantungan di pohon. Gue juga gitu, udah mendingan sekarang paksain tidur, ucap Supri. Azan subuh berkumandang membangunkanku yang sedang terlelap. Ini kali pertama tidur dengan nyenyak. Setelah kematian Riana, kulihat Supri sudah tidak ada di sampingku. Pet, bangun, ucapku pelan sambil menggoyangkan tubuhnya. Pet, bangun. Bentar, Bah, masih ngantuk, sautnya dengan mata masih tertutup. Udah subuh, Pet, bentar lagi aja, mata gue masih rapat. Mungkin Petra lupa kalau ini adalah masjid. Aneh, kalau orang lain sedang sholat, ia malah tidur. Ini masjid, Pet, orang-orang lagi mau sholat, bisiku. Oh iya, Petra langsung membuka matanya. Tak lama terlihat Supri yang baru kembali mengambil wudhu. Gua mesti gimana nih? Petra tampak kebingungan melihat jemaah sholat subuh yang mulai ramai. Lu pura-pura set aja, Pet, saut Supri. Kagak bisa gue, ikutin aja gerakannya. Oh, oke deh. Aku dan Petra berjalan ke tempat wudhu, kemudian bergabung dengan jamaah lain untuk sholat subuh berjamaah. Lu tadi bacaan apa, Pet? Bisikku sambil berjalan keluar masjid. Gak baca apa-apa, fokus liatin gerakan lu, balasnya. Supri pun tertawa. Napa lu, Pri? Itu balikin kali sarungnya, mau lu pakai sampai kosan, saut Supri. Oh iya. Petra melepaskan sarung, lalu menaruhnya di lemari kecil. Sebelum kembali ke kosan, kami memilih untuk sarapan di warteg dekat gerbang kampus. Lu udah lihat grup WA kosan? Ucap Supri sembari menatap layar ponselnya. Belum, sautku. Emang ada apaan sih, Pri? Tanya Petra. Daniar, balas Supri. Spontan aku berhenti makan. Ada apa sama Daniar?
Katanya semalam dia jatuh di tangga, jelas Supri. Hah? Seriusan? Petra tampak terkejut. Iya, tuh lihat. Supri memperlihatkan foto Daniar yang sedang berbaring di atas tempat tidur dengan luka memar di dahi. Benjolannya gede juga, ucap Petra. Ngapain sih lu malah fokus ke sana, omelku. Sorry, gagal fokus. Kok bisa jatuh sih, Pri? Tanyaku. Katanya sih lagi mau turun, ada yang dorong dari belakang, balas Supri. Siapa? Tanyaku dan Petra kompak. Kayaknya Riana. Bukannya semalam dia kelantungan di pohon, ucap Petra. Ini kejadiannya sekitar jam 10 pas kita udah di masjid. Mungkin gak sih ini ada hubungannya sama rencana pengajian? Aku menduga Riana tidak senang dengan rencana itu, sehingga ia mengincar Daniar. Kayaknya sebegitu, Bal, balas Supri. Duh, jadi serem balik kosan. Apa malam ini kita tidur di masjid lagi aja ya? Saut Petra. Gak bisa, Pet, soalnya bapak kosan udah bilang kalau pengajiannya dimajuin hari ini. Baguslah, biar si Riana cepat pergi. Lagian tuh anak pas masih hidup baik-baik aja, kenapa pas mati malah rusuh sih? Heran. Dah pada kelar kan, makanya balik yuk, siapa tahu anak kosan butuh bantuan, ajakku. Setibanya kami di kosan, terlihat Pak Karta sedang mengeluarkan kursi dari ruang tamu. Butuh bantuan, Pak? Tanya Petra. Udah selesai, Dek, kata Petra. Balasnya. Petra dan Supri masuk ke dalam, sementara aku masih berdiri di luar. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada Pak Karta. Tentunya ini tentang Riana. Pak, saya boleh tanya sesuatu? Aku memulai percakapan. Mau tanya apa, Dek Iqbal? Balasnya. Bapak yang ngurusin jenazah Riana kan? Oh iya. Apa jenazahnya Riana dimandiin di kosan, Pak? Habis polisi datang. Oh, jenazah Riana langsung dibawa ke rumah sakit, jadi kan dimandiin di sini, balasnya. Apa ada Iqbal nyium kapur barus juga, imbuhnya. Iya, Pak. Ternyata Pak Karta mengerti arah pembicaraanku. Berarti Dek Iqbal termasuk sensitif, bisa mencium bau orang yang meninggal gak wajar. Bapak pernah lihat Riana? Hampir setiap malam Bapak lihat dia, kadang ada di ruang tamu, dapur, sama sekitar tangga. Malahan pernah juga Bapak lihat dia duduk di situ. Pak Karta menunjuk kursi di sampingku. Spontan aku langsung berdiri. Apa Riana bilang sesuatu? Tanyaku. Dia cuma diam aja. Kalau sama saya sih bilang sesuatu, Pak. Bilang apa? Dia minta lepasin tali di lehernya. Pak Karta terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Tali ya? Apa mungkin maksudnya tali yang ada di kamar dia? Emang talinya masih ada di kamar dia? Iya, masih ngegantung di kamar mandi. Kenapa nggak dibuang? Soalnya dilarang sama polisi. Katanya sih buat penyelidikan kasus. Boleh nggak dibuang sekarang, Pak? Bapak gak berani, lebih baik tunggu polisi aja. Lagian kita kan gak bisa sembarangan megang tali bekas orang budir. Kenapa emangnya, Pak? Soalnya bisa diikutin sama hantunya. Belum megang aja saya udah diikutin, Pak. Mungkin Dek Iqbal yang dipilih untuk ngelepasin talinya. Enggak deh, Pak, saya nggak berani. Petra muncul dari balik pintu. Bal, gue cariin ternyata di sini. Kenapa, Pet? Ditungguin tuh buat diskusi untuk acara ntar malam. Pak, saya ke dalam dulu ya, ucapku pamit. Oh iya, Dek, semoga pengajiannya nanti malam lancar ya. Amin. Aku pun berharap demikian. Semoga pengajian nanti malam berjalan lancar dan Riana segera menghilang. Gue ke kamar bentar ya, Pet. Aku berjalan ke kamar. Kubuka pintu, lalu menyalakan lampu. Duduk sebentar di atas kasur, sembari memikirkan percakapanku dengan Pak Karta. Apa benar Riana memilihku untuk melepaskan tali itu? Jika aku lepaskan, apa dia akan langsung menghilang? Atau malah akan terus mengikutiku? Entahlah, aku lelah memikirkannya. Lagian ia melakukan tindakan itu, kenapa harus merepotkanku sih? Bergegas aku pergi mandi, sempat terdiam sebentar di depan kamar mandi. Lalu membuka pintu, melirik ke atas. Seketika itu baru teringat kalau kamar mandi Riana berada di atas sana. Tali itu pun masih menggantung di sana. Aku langsung merinding saat memikirkannya. Saking takutnya, terpaksa mandi dengan pintu terbuka. Setelah itu bergabung dengan teman yang lain yang sedang berdiskusi di ruang tamu.
Lama amat lu, Mama Petra. Mandi dulu, Pet, balasku. Udah sampai mana pembahasannya? Bagi tugas buat belanja bahan makanannya, balas Amira. Oh iya, Ra. Daniar baik-baik aja, tanyaku. Sementara dia ngungsi dulu ke kosan temennya, semoga cepat sembuh. Iya, Bal. Kami pun lanjut berdiskusi. Mas Ilham, Farel, dan Amira mendapatkan tugas belanja. Dahlia, Poppy, dan Kina mendapatkan tugas memasak. Sementara aku, Supri, dan Petra mendapatkan tugas mempersiapkan box makanan. Dari semula 18 orang penghuni kosan, kini hanya tersisa setengahnya. Mbak Cici dan Dania dikabarkan tidak bisa datang. Mungkin mereka masih trauma dengan Riana. Sementara 6 orang lainnya ada yang pulang kampung mengungsi ke kosan lain atau memutuskan untuk pindah. Aku berharap setelah pengajian ini kondisi kosan kembali seperti dulu, aman dan tentram tanpa gangguan, sehingga kami bisa kembali mengobrol sampai subuh di ruang tamu. Sekitar 1 jam kemudian Mas Ilham, Perel, dan Amira sudah kembali ke kosan. Semua bahan makanan sudah diserahkan pada bagian dapur. Sementara aku, Petra, dan Supri mulai mempersiapkan box makanan. Kenapa nggak beli yang styrofoam aja sih? Keluh Petra sambil membentuk box kardus. Sampah plastik, Pet, saus Supri. Habisnya ribet bener, kudu staples satu-satu. Udah, kerjain aja, mumpung lagi libur kuliah. Padahal weekend gini paling enak nongkrong di kampus, pipinya ngebut. Bal, lu diem aja, teguh Supri. Tahu tuh dari tadi diem doang, lagi mikirin apa sih? Timpal Petra. Kagak mikirin apa-apa, lagi fokus aja, sahutku. Lebay amat, cuma motongin kertas nasi aja, sampai fokus banget. Sekitar pukul 1 siang, makanan sudah siap. Rencananya pengajian akan digelar sehabis maghrib. Aku pun kembali ke kamar untuk merebahkan diri di atas kasur. Baru sebentar sudah dibawa ke alam mimpi. Mimpi di sebuah ruangan kosong. Ada kursi yang tergeletak di bagian tengah ruangan. Tepat di atas kursi itu terlihat sebuah tali yang menggantung dengan bagian ujung membentuk lingkaran, persis tali yang bisa digunakan oleh orang yang burdir. Mataku tertuju pada tali itu dan kini mulai bergerak perlahan. Kiri kanan, perlahan aku melangkah maju, menegakkan kursi yang tadi tergeletak, lalu naik ke atasnya. Kini tali itu berada tepat di hadapanku. Kuraih lalu kumasukkan ke leher. Tendang kursinya, Bal, bisik suara halus di telinga. Kutendang kursi seketika leherku tercekik. Aku meronta-ronta meminta pertolongan, tapi tidak ada seorang pun. Dada ini sangat sesak, disertai rasa sakit di leher. Bal, Iqbal, panggil seseorang. Bal, bangun. Sontak aku terbangun dari tidur, sembari menarik napas panjang. Bal, ternyata itu suara Petra yang memanggilku sembari menggedor-gedor pintu. Ingin menyahut panggilannya, tapi tenggorokanku ini terasa sakit. Petra mengetuk kaca jendela, sambil menengok ke dalam. Woi, buka, teriaknya. Aku bangkit lalu membuka pintu. Parah, dari tadi dipanggilin kagak bangun-bangun, omelnya. Gue lagi tidur, Pet, balasku sambil menahan rasa sakit di tenggorokan. Tidur apaan? Aku lihat tuh tadi lu nyekek diri sendiri. Tuh lihat aja ke kaca, masih ada tandanya. Hah? Masa? Aku melihat cermin. Benar, ada tanda merah melingkar di leher. Pantas saja, rasa sesak dan sakit itu terasa sampai bangun tidur. Apa Riana ingin membunuhku ya? Kenapa sih? Woi, Bal, mulai deh, diam lagi, ucap Petra. Refleks aku menoleh. Sekarang jam berapa? Jam 5, buruan bantuin di depan. Bantuin apaan lagi sih? Pasang balon. Ya apa kek daripada di kamar sendirian, terus nyekek diri sendiri. Aku dan Petra berjalan ke ruang tamu. Terlihat karpet sudah digelar, gelas-gelas minuman kemasan dan kue cemilan pun tertata rapi di bagian tengah. Baru muncul nih anak, tegur Supri. Itu leher merah amat. Ayo, habis ngapain kalian berdua? Imbuhnya. Kagak ngapa-ngapain, balasku dan Petra kompak. Itu si Iqbal tidur sambil nyekek diri sendiri. Untung gue bangunin, kalau kagak bisa nambah satu lagi, sambung Petra. Serius, Amira menghampiri kami, lalu menatapku. Aku juga tidak tahu, yang jelas pas bangun tidur leherku sakit.
sama napas sesek banget, jelasku. Emang lu mimpi apaan? Tanya Supri. Tadi gue mimpi dikejar-kejar anjing gitu. Aku tak mau menceritakan yang sebenarnya. Nanti mereka malah semakin takut. Emang tuh anjing gigit leher? Kan bisanya kaki? Tanya Amira. Kalau yang mimpi gue agak lain emang, malah gigit leher, balasku. Oh begitu, ya udah. Kalian mandi atau siap-siap dulu aja, nanti habis maghrib kumpul di sini lagi. Sekitar pukul 18.15, warga sekitar sudah mulai berdatangan. Bapak kos pun sudah hadir bersama seorang ustadz kenalannya. Sebelum acara pengajian dimulai, Bapak kos mengajak Pak Ustadz naik ke lantai 2. Harus cepat dibersihin sebelum ada korban lain, ucap Pak Ustadz sembari menuruni tangga. Aku tak sengaja mendengarnya karena posisiku sedang berdiri di depan kamar. Sebelum ada korban lain, kalimat itu cukup menggangguku, apalagi jika dihubungkan dengan kejadian yang menimpa Mbak Cici dan Dina. Keduanya mengalami kecelakaan akibat ulah Riana. Belum lagi kejadian yang menimpaku tadi. Pengajian dimulai dengan membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Diakhirinya dengan doa bersama. Setelah itu, aku, Petra, dan Supri membagikan box pada setiap warga yang datang. Warga mulai membubarkan diri, sementara Pak Ustadz dan Bapak kos masih mengobrol di teras. Semoga saja doa kita sampai, biar Riana bisa lebih tenang, ucap Supri seraya melempar karpet. Amin, sahutku. Listrik tiba-tiba padam. Hanya berselang beberapa detik kemudian terdengar suara orang berteriak dari arah dapur.